the long lap penalty is fifth Brian Iriarte. Winner. Vader. Akhir musim 2025 ini kayaknya bakal panas banget karena dua bintang muda Indonesia dari AHRT, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, lagi-lagi bikin dunia balap Eropa noleh. Valencia jadi saksi terakhir, sirkuit yang teknikal, tricky, dan sering jadi penentu siapa yang mentalnya baja dan siapa yang runtuh. Tapi Veda dan Rama datang bukan untuk bertahan, mereka datang untuk menutup musim dengan dentuman. Musim ini sendiri jadi lompatan besar buat Veda. 6 kali finish top 10 beruntun, rekor terbaik AHRT di Junior GP, belum lagi 2 kali start dari baris kedua. Sesuatu yang belum pernah dilakukan pembalap Indonesia sebelumnya. Di paddock Junior GP, nama Veda makin sering disebut. Bukan cuma cepat, tapi makin tenang, makin dewasa, makin Europe ready. Pelatih yang biasa barengin dia bahkan bilang, Veda sekarang balapnya bukan anak Asia yang belajar adaptasi. Dia udah satu level sama rider Eropa muda. Dan itu kebukti banget di 3 race terakhir, ketika dia konsisten ngantongin banyak poin dan jaga ritme sampai akhir. Sementara itu, menjelang race terakhir di Valencia, Veda ngomong tegas, "Ini balapan terakhir saya di tahun ini di Junior GP. Saya mau tutup dengan cara terbaik." Dan ini bukan sekedar omongan, dia sudah tes pramusim di Valencia, sudah punya data kuat, sudah hafal ritme sirkuit, dan yang paling penting, dia lagi on fire. 64 poin sejauh ini bikin dia jadi pembalap AHRT dengan poin terbanyak dalam satu musim Junior GP. Ranking 11, 2 race tersisa, dan peluang bikin sejarah baru terbuka lebar. Tapi ada satu hal yang bikin balapan ini makin spesial. Tahun depan, Veda resmi naik kelas ke Moto3 bersama Honda Team Asia. Artinya, Valencia adalah salam perpisahan yang harus ditutup elegan. Dan kalau Veda bikin rekor di Junior GP, Rama bikin geger di ETC. Balapan di Catalunya kemarin, gila sih. Start dari posisi 24, tapi finish sebagai juara. Itu bukan cuma comeback, itu cerita epic. Dan yang lebih spesial, dia jadi pembalap Indonesia pertama yang menang di ETC. Satu pencapaian yang bikin dunia balap Eropa akhirnya sadar, Indonesia punya potensi besar. Rama sekarang datang ke Valencia dengan feeling super positif. Dan dia bilang, balapan Barcelona luar biasa. Tapi fokus saya sekarang Valencia. Saya mau tampil tanpa kesalahan dan kembali ke atas. Anak ini benar-benar punya mental racer sejati. Dengan kemenangan di Catalunya, Rama naik ke posisi ketiga klasmen ETC. 129 poin, unggul tipis dari 2 rival yang ngejar di belakang. Dan cuma tertinggal 15 poin dari posisi kedua. Artinya, satu kesalahan bisa bikin dia turun peringkat. Satu kemenangan bisa bikin dia pecah rekor baru buat Indonesia. Balapan Valencia akan jadi kayak final Piala Dunia versi mini. Tekanan tinggi, ritme padat, dan semua pembalap ngeluarin seluruh tenaga. Veda Ega dapat pujian dari legenda MotoGP. Ada satu hal yang banyak orang belum tahu. Perkembangan pesat Veda Ega Pratama bukan cuma karena talentanya, tapi juga karena figur yang berdiri diam di belakangnya, Joan Olive Marquez. Sosok yang satu ini bukan orang sembarangan. Dia dulunya rival Marc Marquez di kelas 125cc. Dan lebih gila lagi, dia adalah manajer tim Alex Marquez atau Alex jadi juara dunia Moto2 2019 bareng Marc VDS. Artinya, Olive bukan cuma paham dunia balap, dia hidup di dalamnya. Dia tumbuh di lingkungan yang sama dengan 2 kakak beradik paling berpengaruh di MotoGP modern. Saya lihat dia dari bocah sampai jadi pembalap. Olive udah ngikutin progres Veda sejak dia masih lari-lari di Asia Talent Cup. Dari bocah kecil yang bawa motor terlalu agresif, sampai jadi anak yang makin matang tiap tahun. Saya melihat dia berkembang dari seorang bocah menjadi anak laki-laki, kata Olive.
Dan yang paling bikin Olive terkesan adalah 3 hal. Skill alami. Dari pertemuan pertama, Veda udah kelihatan punya kontrol motor yang beda. Speednya alami. Rasa lapar. Setiap race, setiap sesi, anak ini selalu datang dengan mental, gue mau lebih. Rasa ingin tahu. Dia selalu bertanya, selalu ingin belajar, kata Olive. Inilah mentalitas pembalap besar. 3 kunci sukses Veda menurut Olive. Dari penilaian Olive, ada 3 kualitas yang bikin Veda punya peluang besar sukses di Moto3. Kecepatan plus adaptasi cepat. Contoh paling nyata, debut Veda di Eropa. Jerez Red Bull Rookies Cup 2024. Pertama kali nginjek sirkuit Eropa, langsung start dari baris kedua. Itu bukan normal, itu brilliant. Teknik kontrol gas dan traksi. Sesuatu yang biasanya cuma dimiliki pembalap Eropa yang udah balap 10 tahun. Veda dapat ini lebih cepat. Keinginan mengembangkan diri. Anak 16 tahun yang mau mendengarkan, mau belajar, mau evaluasi diri. Itu langka. Hasilnya Veda makin buas. Dari debut Rookies Cup langsung podium, menang, dan akhirnya jadi runner-up kejuaraan pada musim keduanya. Peringkat 3 besar di Rookies Cup inilah yang bikin Veda dapat kesempatan luar biasa. Naik ke Moto3 setahun lebih cepat dari batas usia normal. Musim 2026 nanti baru umur 17 tahun. Veda sudah balap penuh bersama Honda Team Asia. Veda ditantang pembalap Malaysia di Moto3. Menjelang Moto3 2026, ada satu nama yang mulai bikin perhatian banyak pihak. Dan bukan dari Eropa, Hakim Danish, pembalap muda Malaysia. Baru aja ngirim sinyal serius buat semua rivalnya, termasuk Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte. Danish yang baru 18 tahun dikasih kesempatan turun di 2 seri terakhir Moto3 2025. Dan hasilnya impresif. Finish P12 di Portugal 4 poin, finish P14 di Valencia 2 poin. Total 6 poin dari 2 race debut. Buat ukuran pembalap rookie yang langsung dilempar ke level dunia, itu gila. Yang lebih menarik, di 2 balapan itu, Danish selalu finish di depan Brian Uriarte, sang juara Rookies Cup 2025 dan calon rival berat Moto3 2026. Veda, Uriarte, dan Danish ini memang generasi yang sama. Mereka sudah saling sikut di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP 2025. Uriarte yang naik daun dan juara Rookies Cup harus 2 kali kalah dari Danish ketika sama-sama debut di Moto3. Dan itu bikin peta kekuatan Moto3 2026 mulai kelihatan. Uriarte kuat tapi belum stabil. Danish lebih siap dari yang orang kira. Dan Veda akan masuk ke kelas ini dengan target tinggi. Semuanya akan saling bertemu lagi di race terakhir Junior GP 2025 di Valencia. Penampilan Danish dapat perhatian penuh dari Zulfahmi Khairuddin, manajer tim ZK Racing dan ex-pembalap Moto3, Moto2, Malaysia. Zulfahmi bukan nama kecil, dia pernah bikin sejarah pada Moto3 2012. 2 podium, 1 pole position, peringkat 7 dunia. Jadi kalau Zulfahmi memuji seorang rider, itu bukan pujian asal-asalan. Kami senang karena Hakim Danish berhasil menyelesaikan balapan di depan para rookie lain, kata Zulfahmi. Valencia adalah sirkuit yang menantang, penuh pembalap cepat asal Spanyol, tapi Danish bisa bertahan. Itu artinya 1, Danish punya mental kuat dan cepat belajar. Dan buat Veda dan Ega Pratama, debut Moto3 nanti jelas bakal keras. Dan Danish baru saja menunjukkan bahwa selain pembalap Eropa seperti Uriarte, ada juga kekuatan dari Asia Tenggara yang gak boleh diremehkan. Debut 2 race Danish udah kayak pesan singkat untuk 2026. Awas, gue siap bersaing. Dan sekarang, setelah semua proses panjang itu, setelah ditempa di tangan orang-orang terbaik, setelah pembuktian diri di setiap tikungan dan setiap lap, Veda Ega Pratama sudah bukan lagi sekedar bakat muda Indonesia. Dia adalah proyek masa depan MotoGP yang mulai membuka mata dunia. Dipuji legenda, ditangani mentor kelas dunia, dan berani menaklukkan sirkuit-sirkuit Eropa yang selama ini hanya jadi mimpi banyak rider Asia. Veda sedang berdiri tepat di pintu gerbang Moto3. Dan kalau ritmenya tetap seperti sekarang, bukan cuma Moto3 yang menunggu dia.
Tapi panggung MotoGP yang suatu hari bisa saja meneriakan satu nama, Veda Ega Pratama, bocah Indonesia yang datang untuk bikin sejarah.